Video tayangan ini menjadi heboh, di mana seorang pengantar pizza tiba-tiba masuk ke dalam sebuah bank, merampok bank dengan ancaman aktif di lehernya. Awalnya polisi nggak percaya kalau ada bom di lehernya, sampai itu akhirnya apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ceritanya pada 28 Agustus tahun 2003, di kota kecil di Amerika bernama Erie, seorang pria bernama Brian Douglas Wells berjalan santai menuju sebuah bank bernama Bank PNC dan meminta uang $250.000. Di lehernya terpasang alat seperti bom rakitan. Brian menyerahkan catatan ke kasir yang berisi tulisan, "Ini akan jika saya gagal." Namun karena uang di bank tidak sebanyak itu, kasir hanya memberi sekitar $8.000. Brian lalu pergi dengan tenang seolah semuanya terkendali. Beberapa menit kemudian di area parkiran bank, polisi mengepung mobilnya. Saat ditangkap, Brian mengaku dia dipaksa bank setelah disandera saat mengantar pizza. Katanya, para pelaku memasang di lehernya dan memberi waktu untuk menyelesaikan misi tersebut. Awalnya polisi mengira itu palsu, sampai alat itu tiba-tiba berbunyi bip 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 dan bunyinya semakin cepat sampai saat itu membuat Brian panik dan berteriak kalau itu asli. Namun semuanya terlambat. Itu tepat di depan polisi dan penyelidik FBI akhirnya mengungkap bahwa kasus ini adalah bagian dari rencana kriminal rumit yang dibuat oleh Marjorie Diehl Armstrong, William Rothstein, dan Kenneth Barnes. Diketahui kemudian bahwa tujuan mereka melakukan ini adalah untuk mengumpulkan uang untuk membayar Barnes demi ayah Diehl Armstrong demi warisan keluarga. Dalam persidangan akhirnya diputuskan Diehl Armstrong dijatuhi hukuman seumur hidup. William Rothstein meninggal karena sebab alamiah pada 2003 dan oleh karena itu tidak pernah dikenai dakwaan. Sementara Kenneth Barnes dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Hasil penyelidikan menyatakan Wells juga sebenarnya terlibat tanpa diketahui apa motifnya. Namun banyak yang percaya bahwa Brian Wells sebenarnya hanyalah korban. Kasus ini dikenal sebagai salah satu kejahatan paling aneh dalam sejarah Amerika. Kasus ini bahkan diangkat jadi dokumenter Netflix dengan judul Evil Genius. Kalau kamu ada di posisi polisi saat itu, kamu bakal percaya bahwa Brian ini korban atau pelaku?